Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yustanti, CDP Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan berpraktik menjadi coaching, yaitu untuk kasus 1. Coachnya Bu Tanti, kemudian coachingnya Bu Yunita, dan observernya yaitu Bu Ika Wahyuni. Permasalahan yang akan kami jadikan praktik adalah yaitu di mana Bu Ika Yustanti sebagai guru, beliau sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris, beliau mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimulai ya. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam, Bu. Rina, saya ingin mendiskusikan sesuatu kepada kamu. Mungkin diskusi kita ini sedikit lama. Apakah kamu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Mungkin sebelumnya Rina sudah tahu mengapa saya panggil untuk menemui Bu Tanti sekarang. Mohon maaf, Bu, saya tidak tahu ada apa ya, Bu ya? Oh iya, Bu Tanti memanggil Rina ke sini untuk mendiskusikan tentang lomba pidato bahasa Inggris. Bu Tanti membaca pada salah satu media sosial tentang perlombaan tersebut bahwa pidato tersebut sangat menarik untuk diikuti setiap siswa. Karena Bu Tanti yakin pidato tersebut mampu mengasah bakat dan juga minat. Apakah kamu berminat untuk mengikuti lomba itu? Maaf, Bu, saya kurang berminat untuk mengikuti lomba tersebut. Coba kamu bisa ceritakan kepada Ibu, mengapa Rina tidak berminat untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tersebut? Saya merasa tidak dapat berkomunikasi dengan lancar, Bu. Kurang percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Oh, begitu ya. Apa yang membuat Rina tidak percaya diri? Saya merasa jika mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, saya tidak dapat lancar dalam berkomunikasi dan kurang membangkitkan semangat penonton untuk menyimak pidato saya. Selama ini Rina pernah kan ikut perlombaan pidato bahasa Inggris? Pernah sih, Bu, tapi belum bisa mendapatkan juara. Pada waktu mengikuti perlombaan tersebut, pasti kan ada respon dari Dewan Juri. Bagaimana respon Dewan Juri terhadap penampilan kamu waktu itu? Iya sih, waktu itu Dewan Juri sempat memuji penampilan saya. Bagaimana perasaan Rina waktu itu dengan pujian Dewan Guru? Saya sangat senang, Bu, dan juga semakin termotivasi untuk berlatih berpidato bahasa Inggris. Tetapi semangat saya terkadang naik turun mengingat banyaknya organisasi yang saya ikuti di sekolah. Dari penjelasanmu itu, apakah akhir-akhir ini kamu pernah berkeinginan untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris? Pernah sih, Bu, tapi hanya sekedar saja dan tanpa tujuan yang jelas. Saya membaca teks pidato bahasa Inggris tanpa memperhatikan lafaz, intonasi, ekspresi yang sesuai, dan juga pemahaman apa yang ingin disampaikan. Oh, begitu. Apakah ada hambatan-hambatan selain yang kamu jelaskan? Jika ada, boleh kamu ungkapkan lagi. Ada, Bu. Saya itu kurang merasa percaya diri. Saya itu tidak mampu memberikan penampilan terbaik. Dan saya tidak yakin bisa dapat juara 1 di perlombaan bahasa Inggris, apalagi tingkat kabupaten. Untuk perlombaan pidato bahasa Inggris, waktunya kan masih lama. Kamu masih bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk terus berlatih, supaya memberikan penampilan terbaik dan menumbuhkan rasa percaya diri. Baik ya, Bu, saya akan coba untuk ikut. Saya akan memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Oke,
Dari beberapa hal yang kamu jelaskan, coba mana yang menjadi prioritas kamu? Pertama, saya akan mencari beberapa referensi teks pidato bahasa Inggris dan menyimak beberapa video bahasa Inggris. Lalu yang kedua, saya akan mencoba memahami bagaimana cara pelafalan, intonasi, dan ekspresi dalam berpidato. Lalu yang ketiga, saya akan berlatih pidato bahasa Inggris dengan Bu Tanti dan teman-teman untuk meminta penilaian mereka terhadap penampilan saya. Dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali hal-hal yang harus kamu lakukan berikutnya? Saya akan mendiskusikan tentang perlombaan bahasa Inggris ini dengan Bu Tanti lebih lanjut dan terus berlatih untuk memaksimalkan kemampuan dan penampilan saya. Benar sekali. Ibu sangat tertarik dengan solusi yang kamu jelaskan. Lalu komitmen apa yang harus kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Saya akan selalu mendiskusikan bersama Bu Tanti untuk aksi-aksi yang sudah dijalankan, apakah sudah baik atau belum. Sangat menarik. Rencana kamu pasti tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari teman kamu. Kira-kira siapa yang dapat membantu kamu di dalam merencanakan dan menjalankan aksi? Saya akan mencoba meminta tolong kepada Burhan, Bu. Setahu saya Burhan itu orangnya selalu komitmen dalam menjalankan segala sesuatu, karena saya sangat percaya dengan Burhan. Dia anak yang sangat komitmen dalam setiap hal. Bagus sekali. Saya tertarik dengan jawaban yang kamu ungkapkan. Iya, Bu. Saya yakin kamu pasti bisa menjalankan setiap rencana yang sudah direncanakan dengan baik. Terima kasih Bu Tanti untuk dukungannya. Ya, sama-sama. Saya izin kembali masuk kelas ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi adalah penampilan pokok juga untuk kasus satu. Saya sebagai observer tadi sudah beberapa percakapan dari Tanti dan Ibu. Yang pertama Bu Tanti sebagai bukan yang model TK. Pada saat beliau bertanya tentang mengapa memanggil Rini, dia sudah ngobrol tentang tujuan untuk identifikasi. Coach sudah menyampaikan pertanyaan seperti mengapa perasaanmu dan penjelasanmu. Setelah itu ada rencana yang disampaikan oleh coach, dan juga sudah dengan beberapa pertanyaan dan tiga untuk rencana aksinya. Dan untuk tanggung jawabnya, model terakhir di Tirta yaitu tanggung jawab. Coach tadi sudah menanyakan komitmen apa yang harus kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Dari Rina sudah dijelaskan bahwa Rina akan mendiskusikannya dengan Bu Tanti dan juga Rina akan meminta bantuan kepada temannya agar lebih percaya diri mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Seperti itu. Baiklah,
kasus yang kedua ini saya Bu Ika Yunita akan bertindak sebagai coach. Lalu untuk sebagai coachnya adalah Bu Ika Wahyuni. Kemudian untuk sebagai pengamatnya atau observernya adalah Bu Ika Yusanti. Dalam kasus yang kedua ini, seorang murid bercerita bahwa jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les privat kecuali murid tersebut. Lalu murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Kita langsung saja ya ke dialognya. Siap ya Bu Ika Wahyuni ya? Siap. Pada suatu pelajaran matematika, di tengah-tengahnya Bu Guru menghampiri murid tersebut. Ika, bolehkah Bu Yuni meminta sedikit waktumu untuk berbincang-bincang setelah pulang sekolah nanti? Iya Bu. Ada apa ya? Nanti saja ya Ibu menjelaskannya supaya tidak mengganggu pelajaran di kelas. Baik Bu. Setelah pulang sekolah, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, Ika menemui Bu Yuni di ruang guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ika. Ayo kita berbincang-bincang di taman sekolah aja agar lebih nyaman. Baik Bu. Ika, Bu Yuni perhatikan belakang ini kamu sering tidak masuk setiap hari Kamis ya? Kalau tidak salah, sudah 2 kali Kamis ini kamu tidak masuk. Bu Ika menjumpaimu tidak ada di kelas. Apakah mungkin cuma kebetulan ya? Coba ceritakan sama Ibu. Karena setahu Bu Yuni, sebelumnya kamu anak yang rajin loh. Jarang sekali tidak masuk kelas, apalagi tanpa keterangan. Tidak apa-apa kok Bu. Mungkin cuma kebetulan saja. Kamu yakin kamu baik-baik aja? Kamu boleh kok curhat sama Ibu kalau kamu mau. Ibu janji deh nggak akan ada yang tahu soal ini. Sepertinya saya memang benar-benar bisa berbohong kalau sama Bu Yuni. Jujur Bu, saya merasa tidak nyaman dengan ibu yang mengajar di hari ini. Awalnya saya sudah mencoba untuk tapi saya sudah benar-benar tidak sangat lagi mendengarnya. Sebentar. Bu Yuni ingat kalau tidak salah pada hari Kamis itu setelah pelajaran Ibu ada pelajaran fisikanya Pak Yanto ya? Apakah mungkin beliau yang membuatmu merasa kurang nyaman? Iya Bu, beliau yang membuat saya merasa tidak nyaman berada di kelas. Saya merasa beliau tidak adil. Tidak adil? Coba ceritakan sama Ibu, ketidakadilan seperti apa sih yang kamu maksud? Saya merasa Pak Yanto memperlakukan saya secara berbeda. Oh ya? Perbedaan seperti apa yang Ika rasakan? Begini Bu, beliau membuka les privat, les fisika di rumahnya. Bagian besar les privat tersebut saya merasa tidak nyaman murid yang tidak mau ikut les privat. Lalu Bu, selain merasa tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Menurut saya adil dalam memberikan nilai pada rapotan semester ganjil nilai saya turun dari 10. Padahal saya merasa saya mengerjakan tugas dengan baik dan ulangan harian saya cukup memuaskan. Dan anehnya anak-anak yang tidak di kelas sebelumnya malah nilainya lebih bagus dari saya. Apakah Ika yakin yang terjadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan? Bisa jadi loh setelah mengikuti les, anak-anak yang kamu maksud tadi memang jadi lebih pandai dari sebelumnya, sehingga sekarang mendapatkan nilai yang lebih bagus. Bisa jadi sih Bu. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar dan di rumah mengikuti pembelajaran yang saya dapat
Maaf Bu, saya jadi bahwa saya mendapat nilai yang di les privat guru tersebut. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan Pak Yanto? Belum sih Bu, tapi saya nggak berani Bu. Karena saya akan marah. Oh begitu. Lalu kalau Ika tidak berani mencoba, bagaimana Ika akan tahu? Iya sih Bu. Kalau kamu tidak berani mencoba, selamanya kamu tidak akan pernah lepas dari masalahmu. Emang sebelumnya Pak Yanto pernah marah ya sama Ika? Tidak pernah sih Bu. Sebenarnya saat waktunya juga mudah denger. Lalu kenapa kamu tidak coba saja? Pasti hal itu akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya Bu. Harus Pak Yanto. Bagus. Setelah bertemu dengan beliau, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les, saya tidak memiliki banyak waktu. Saya akan menanyakan apakah hal itu akan mempengaruhi anak. Lalu saya ingin kenapa yang saya dapat. Bagus, ayo lakukan itu. Semangat ya. Menurutmu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa kamu seharusnya bisa dapat nilai yang lebih baik di rapotmu kemarin? Begini Bu, saya sebelumnya masuk peringkat. Selain itu, saya juga saya dapatkan diri sering mencari sumber dari internet, baik Google maupun YouTube. Tapi akhir-akhir ini saya terpilih mewakili PLKS. Waktu saya ternyata apakah mungkin hal itu yang menyebabkan mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya sih. Intensitas waktu saya untuk belajar menjadi berkurang. Ketika sampai lelah dan mengantuk. Nah, coba sekarang kamu berpikir ulang, apakah yang menyebabkan nilaimu menjadi turun? Apakah benar karena kamu tidak mengikuti les privat, atau mungkin justru karena intensitas belajarmu yang semakin menurun? Benar ya, mungkin hal itu terjadi. Fokus saya berkurang. Jadi sekarang apa yang ingin Ika lakukan? Saya tetap akan menemui Pak Yanto Bu. Kan, apakah selama ini saya pikiran hal ini harus saya lakukan? Bagus. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba mendiskusikan ke guru pembimbing LKS saya, mengatur jadwal latihan untuk persiapan lomba saya membagi waktu belajar. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu tadi? Yang pertama, saya akan menemui untuk melakukan konflik tidak saya. Yang kedua, saya akan mengatur kembali dan yang ketiga dalam materi tertentu minta bantuan bisa bagian yang belum dapat saya pahami. Bagus Ika, Ibu sangat mendukung rencanamu itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pada jam istirahat akan untuk menemui Yanto. Selain itu, mulai besok saya atur. Lalu siapa yang kamu akan minta bantuan untuk menjalankan komitmenmu ini? Saya akan meminta bantuan sahabat saya untuk saya menemui Pak Yanto. Saya juga akan mengingatnya saya hingga saya selesai untuk belajar. Bagus sekali Ika, semangat ya, kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu, saya menjadi sangat lebih. Sama-sama Ika.
Terima kasih. Jadi, saya sebagai observer dapat memberikan penilaian dari kasus 2 yang sudah disampaikan oleh Ika Yunita dan kawan ini, saya menilai kasus yang dijelaskan itu tadi sudah mana untuk yang pertama yaitu coach atau guru menanyakan kehadiran di kelas setelah kali yang kedua identifikasi menggali permasalahan yang ada di dalam coaching atau beberapa pertanyaan. Kemudian coaching memberikan rencana aksi tersebut ada 3 hal. Dari rencana aksi yang sudah diberikan, coach memberikan komitmen yang sekiranya akan dijalankan untuk nyata tersebut. Terima kasih. Baik, untuk kasus saya yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Kak Wahyuni, dengan coachingnya yaitu Ibu Ika Yustanti, dan observernya adalah Bu Ika Yunita. Permasalahan yang dihadapi adalah Bu Ika Yustanti bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Yustanti mengajar tanpa buku teks. Bu Ika Yustanti mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Ika Yustanti menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bu Tanti siap? Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Apakah Bu Wahyuni ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Tanti. Ada apa ya Bu Tanti? Saya lihat kok sepertinya Bu Tanti sedang sedih. Monggo sini, barangkali saya bisa membantu. Mohon maaf ya Bu Wahyuni, saya jadi menyita waktu Bu Wahyuni. Nggak apa-apa Bu Tanti, santai saja. Jadi begini Bu, saya butuh seseorang untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai keluh kesah saya. Apakah Bu Wahyuni bisa membantu saya? Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Tanti? Dan menurut Bu Tanti, apa yang Bu Tanti inginkan dari hasil diskusi kita saat ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Wahyuni. Coba sekarang ceritakan apa permasalahan yang sedang Bu Tanti rasakan. Pada saat selesai supervisi mengajar kemarin, saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Loh, kok bisa, Bu? Apa yang membuat Bu Tanti mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya ya Bu Wahyuni, masalahnya itu hanya pada sumber belajar saja. Sumber belajar? Sebentar, coba ceritakan mengapa sampai kepala sekolah menegur Bu Tanti masalah sumber belajar. Jadi, kemarin kan menyupervisi saya adalah pengawas sekolah. Nah, beliau tampak keberatan ketika saya menggunakan sumber belajar digital dan tidak menggunakan buku teks. Beliau nampaknya melaporkan kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana tanggapan Bu Tanti mengenai keberatan beliau?
Tanti. Sepertinya Bu Tanti sedang ada kendala sinyal. Ketika Ya. saya sampaikan hal tersebut, beliau merasa tersinggung. Baik, sekarang saya tanya ya Bu Tanti, apa yang sudah Bu Tanti lakukan mengenai sumber belajar selama proses belajar mengajar Bu Tanti? Saya menggunakan berbagai sumber belajar Bu Ayuni. Saya kadang menggunakan buku di perpustakaan, mengajak anak-anak keluar kelas, menonton tayangan video, lalu kadang anak-anak juga belajar keluar, misal ke museum dan lainnya. Lalu, mengapa Bu Tanti tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan selama ini membuat anak-anak gembira dan memudahkan mereka untuk belajar. Yang terpenting, saya juga sudah mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Menurut Bu Wahyuni, apa saya salah? Wah, sudah bagus Bu Tanti. Lalu, bagaimana dengan hasil belajar anak-anak ketika Bu Tanti menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti kita tahu bahwa anak-anak itu kan berbeda-beda, mulai karakteristiknya, gaya belajarnya, dan minatnya. Iya sih ya Bu, selama ini memang ada beberapa anak yang belum maksimal hasil belajarnya. Nah, mungkin pengawas memikirkan seperti itu, Bu. Dia mungkin pikir bahwa ada anak yang bisa belajar dengan menggunakan buku teks. Kalau dipikir-pikir, iya juga sih Bu, anak-anak juga memerlukan buku teks untuk panduan belajar mereka. Kenapa saya tidak kepikiran sampai di sana ya Bu? Lalu, mengapa teguran kepala sekolah mengganggu Bu Tanti sejak kemarin? Kan kebetulan sebentar lagi saya naik pangkat Bu. Saya takutnya hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu untuk saya naik pangkat Bu. Tapi kira-kira saya dipanggil nggak ya Bu? Kalau menurut saya ya, Bu Tanti harus siap dipanggil dan Bu Tanti harus menjelaskan kenapa pengawas sekolah bisa tersinggung. Nah, Bu Tanti juga harus refleksi dengan apa yang Bu Tanti lakukan dan kita bicarakan ini. Begitu ya Bu? Baik-baik Bu. Jadi menurut Bu Tanti setelah kita mendiskusikan hal ini, apa yang akan Bu Tanti lakukan? Ren, adikmu. Bentar. Saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan ini Bu. Barangkali kepala sekolah juga memberikan solusi atas permasalahan saya. Selain menemui kepala sekolah, apa lagi yang akan Bu Tanti lakukan? Saya juga akan menemui pengawas sekolah dan meminta maaf kepada beliau. Saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar di samping sumber belajar lainnya. Saya juga akan bertanya pada beliau mengapa proses belajar yang baik. Untuk proses pembelajaran selanjutnya bagaimana, Bu? Oh iya, saya akan menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar, mengingat anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, Bu. Wah, luar biasa. Langkah yang Bu Tanti ambil sudah sangat tepat. Lantas, komitmen apa yang Bu Tanti lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan tetap mengacu pada kurikulum Bu Wahyuni. Saya juga akan menggunakan buku teks untuk sumber belajar saya. Saya akan berdiskusi dengan beberapa guru yang mata pelajarannya sama dengan saya mengenai proses pembelajaran. Bagus itu, Bu. Semoga terlaksana dengan baik ya. Bu Tanti memang hebat. Wah, Bu Wahyuni bisa saja. Terima kasih loh Bu Wahyuni atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi merasa lega dan tidak terbebani. Sama-sama Bu Tanti. Semoga kita menjadi guru-guru yang menjadi teladan bagi anak-anak ya. Iya Bu Wahyuni, kalau begitu saya mau pamit karena kebetulan ada jam mengajar. Monggo Bu Tanti. Silahkan. Terima kasih. Itu tadi adalah Coach Model Tirta dari kasus 3.
Monggo Bu Ika Yunita. Iya, bagus sekali Bu Ika Wahyuni. Di sini saya mencoba menanggapi atas kasus 3 yang sudah dipraktikkan oleh Bu Ika Wahyuni dan Bu Ika Yusanti. Di sini saya melihat coach sudah melakukan perannya dengan sangat baik. Yang pertama, beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Lalu yang kedua, beliau juga sudah memiliki pembawaan yang positif. Yang kedua, beliau memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memotivasi. Lalu yang keempat, beliau juga mampu memandu percakapan dengan sangat baik. Lalu tahapan-tahapan tirtanya juga sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, untuk apa pembicaraan tadi, untuk mencari solusi yang sedang dihadapi oleh Bu Tanti. Lalu di situ ada identifikasi permasalahan, yaitu dari Bu Tanti yang tidak membawa buku teks pada saat supervisi oleh pengawas. Lalu rencana aksinya pun sudah tampak. Tadi ada 2 rencana aksi. Yang pertama adalah menemui kepala sekolah, yang kedua menemui pengawas untuk meminta maaf. Lalu untuk sisi tanggung jawabnya juga sudah tampak. Di situ ada komitmen bahwa Bu Tanti akan tetap mengacu pada kurikulum untuk tetap menggunakan buku teks bagi murid yang memang lebih suka menggunakan buku teks daripada melihat video dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.